Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Umi? Alhamdulillahalamin, kita akan mempersiapkan untuk siap di bulan Ramadan. Oh, iya, jadi ini bener. sekaligus tarhib nih. Oh, tarhib ya. Udah colong start duluan nih. Yang lain belum kayaknya setahu saya. Iya, ini Sya'ban sudah menjelang Ramadan. Bentar lagi ya. Iya. Pastinya ya itu ya, resep-resep ini sangat dibutuhkan. Iya, betul. Sangat ditunggu-tunggu dari Umi Iya. Sabil dan juga dari Iya. Herbalis Konsultan yang lain ya. Iya. Bagaimana menghadapi bulan Ramadan penuh. Ya, ini sudah full Nah, ini nih nanti produk perlu dijelasin persiapan nih, apa menuju saja yang ada di stamina meja gitu ya. Ramadan. Apa saja yang ada di meja di sebelah saya ini Insya Allah sebelum kita ini ya. bedah. Kita akan bedah. Nah, baik. Sebelum kita mulai ya, saya persilakan juga Bapak Ibu sekalian yang belum mengajak mitra-mitranya ataupun sahabat-sahabatnya yang lain untuk bisa bergabung, silakan di-share link YouTube ini dan juga ataupun di Facebook, di tag bisa ya, yang sering main Facebook. Pastikan jangan sampai ketinggalan karena materi hari ini khusus kita membahas terkait dengan persiapan menuju bulan Ramadan. Ya. Ini yang kanker. Itu gimana rasanya? Kasih. Kak Abi di luar biasa. Jadi Promil program samping. Hari ini akan Umi kupas herba-herba yang nantinya sangat bermanfaat untuk keluarga kita, mempersiapkan diri kita menyambut bulan yang mulia, bulan yang kita rindukan, bulan yang kita cintai, bulan Ramadan. Marhaban ya Ramadan, hari ini sudah Sya'ban, sebentar lagi kita akan berjumpa Ramadan. Kita selalu mohon kepada Allah agar kita bisa bertemu dengan Ramadan yang dirindukan semua kaum muslimin di seluruh muka bumi ini. Bapak Ibu sekalian, ada yang sangat penting yang harus kita siapkan. Yang pertama adalah kesehatan keluarga kita. Anak-anak dan keluarga itu yang utama. Diri dan keluarga. Kemudian nanti lingkungan. Di masa pandemi yang belum berakhir, namun saya merasa bersyukur di berbagai wilayah sudah mulai beraktivitas kembali secara semi normal ya. Namun tetap prokesnya dijaga, ya 5M-nya dijaga. Namun saya perhatikan sahabat-sahabat semua sudah mulai offline walaupun 2-3 mitra ya berkumpul dalam satu tempat. Apa yang harus kita persiapkan ya? Di masa-masa yang hari ini ada pandemi juga akan menuju bulan mulia Ramadan, rutinkan anak-anak itu mengkonsumsi unsur madu, kurma ya dan sayuran. Nah, ini sangat penting Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau bisa anak-anak itu di pagi hari rutinkan unsur madu, unsur kurma, unsur sayuran dan buah. Apa yang paling praktis? Bisa madu, 2 sendok makan atau 1 sendok makan madu. Bebas madunya yang mana aja. Umi, ibu saya diabetes, bisa dengan madu SJ atau madu hitam ya. Kemudian anak-anak, kalau anak-anak tuh sulit makan nasi, di dalam extra food sudah ada beras hitam. Anak-anak sulit makan sayur, di dalam extra food sudah ada sayuran. Anak-anak tentu kalau diajak makan buah, diberi buah, nggak banyak makannya. Maka penting sekali buah yang mudah dicerna sudah ada dalam extra food. Bapak Ibu sekalian, kalau anak-anak nanti kurang serat, saat berpuasa, bibir pecah, tenggorokan kering, anak-anak rewel ya, dan tidak nyaman, maka pembelajaran kepada anak-anak itu wajib, pelatihan kepada anak-anak itu wajib bagi orang tua, namun dipersiapkan dari sekarang. Jangan pas puasa baru diberi extra food, sehingga nutrisinya tidak ada stoknya ya. Maka dari sekarang rutinkan pagi hari minimal itu extra food. Jadi sebelum sarapan nasi uduk, nasi kuning, sebelum sarapan ketupat sayur, lontong sayur ya, itu budaya di Indonesia, nggak ada masalah. Tetapi dahulukan
itu extra food atau madu atau sari kurma. Umi Sabil sudah contohkan di sebelah, atau mungkin mau susu, ya, tidak ada masalah. Sesuai dengan pilihan selera anak-anak, ya. Jadi Umi, anak saya sulit makan buah, sulit makan sayur, makannya sedikit. Nah, maka dahulukan extra food. Karena di dalam extra food sudah ada beras hitamnya, ada sayurannya, ada buah-buahannya, ada madunya, ada kurmanya. Masya Allah. Jadi praktis. Bagaimana dengan ibu-ibu, ayah-ayah kita yang sudah berusia jelita, jelang 50 tahun, ya, bahkan lebih. Maka extra food juga sangat baik untuk mama, papa, oma, opa, ya, orang-orang tua kita. Ya, orang tua kita sangat baik diberikan extra food. Karena di usia-usia yang sudah menua, itu bagaimana sebaiknya enzimnya tetap tercukupi. Enzimnya harus tercukupi. Nah, sehingga untuk kebutuhan enzim yang baik untuk orang tua, yang mana kondisi orang tua mungkin mengunyahnya, makanannya nggak lagi banyak, maka salah satu yang paling cepat untuk mudah diserap yaitu extra food. Nah, kalau nanti kondisi orang tua memang sudah sulit makan sayur-sayuran, maka bisa ditambahkan N-Green, ya, karena di dalam N-Green juga itu enzim green. Jadi N-Green itu adalah enzim green. Jadi N-Green adalah enzim green. Di mana di dalam N-Green itu banyak sekali klorofilnya yang sangat tinggi. Spirulina itu ada dalam N-Green. Kemudian bagi orang tua kita yang membutuhkan agar sarafnya tetap baik, daya ingatnya, ya, kemudian nanti bisa bangun malam untuk sahur, dan tidak hanya bangun malam untuk sahur, tetapi juga mengawali dengan tahajud, qiyamul lail, tilawah dan sebagainya. Nah, maka diberikan spirulina yang sudah tercampur atau sinergi dengan herba-herba yang berkualitas. Nah, jadi dalam N-Green itu ada lidah buaya untuk serat yang sangat baik, ya. Dimana lidah buaya ini kalau saya perumpamakan seperti gamat, ya, seperti gamat. Dia berlendir dan ada klorofilnya, yaitu kulit dari daun lidah buaya. Nah, lidah buaya ini sangat baik untuk sistem pencernaan dan semua jenis peradangan, luka. Dimanapun ada luka dalam tubuh kita, sangat penting membutuhkan gamat, spirulina, lidah buaya. Nah, lidah buaya ini ada dalam N-Green. Kemudian enzim yang sangat baik juga ada dalam cincau. Ya, cincau itu juga ada dalam N-Green. Di dalam N-Green juga ada daun sirsak, daun katuk. Jadi keluarga kita ketika kondisinya sudah lansia atau anak-anak yang tidak lagi bisa banyak mengkonsumsi sayuran, tambahkan dari sekarang itu N-Green. Ya, jadi pilihan bisa sangat banyak. Kemudian Rasulullah SAW membiasakan atau memang mencontohkan atau memang mengkonsumsi madu. Nah, jadi saya ingin sahabat-sahabat HNI semua membiasakan keluarga, ayah, ibu, anak, pasangan untuk konsumsi madu di pagi hari. 1 sendok atau 2 sendok makan dicampur air hangat. Bukan air panas, ya, tapi air hangat, ya. Jadi sebaiknya sebelum lambung terisi makanan-makanan berat, ya, minyak, biasa pagi makan gorengan, dahulukan dengan madu dulu. Nggak nyalahin gorengan, makan itu nggak boleh dicela, ya. Tetapi alangkah baiknya lambungnya dijaga dulu sebelum masuk makanan-makanan yang sesuai selera, ya. Oke, maka rutinkan pagi hari ada unsur madu, unsur sayuran, unsur buah, unsur kurma. Yang paling praktis ya ada N-Green, ada extra food. Dan kalau kebetulan orang tuanya memiliki masalah yang degeneratif, mungkin darah tinggi, atau ada masalah dengan jantung,
atau ada masalah dengan ginjal, atau ada masalah dengan pankreas. Tetapi di usia sudah tua kan nggak bisa banyak-banyak herbal masuk. Maka praktis sekali di HNI sudah tersedia madu SJ. Ya, di dalam madu SJ ini sudah terkumpul sayuran-sayuran. Ada daun pegagannya, ada andronya, ada sambilotonya ya. Jadi di dalam madu SJ itu ada unsur engreen, unsur andro, unsur pegagan. Jadi cinconya ada ya, madunya ada, kurmanya ada, spirulinanya ada. Jadi kalau kadang Umi mau membuat praktis, kalau sulit mengkonsumsi 5 botol, ya udah madu SJ gitu. Sehingga unsur pahit yang masuk ke dalam tubuh kita, tapi tersinergi dengan madu, dengan kurma, jadi lebih soft. Nah, mungkin sahabat-sahabat ini boleh nggak setiap hari konsumsi madu SJ? Sebenarnya kalau madu SJ itu masih dalam kategori ringan, karena ada kurma, ada madu. Sementara liver sendiri juga perlu herba-herba pahit. Tetapi alangkah baiknya bisa ada jeda, ya, ada jeda, mungkin seminggu konsumsi, 2 hari jeda dulu, agar berfungsi dulu herba-herba dalam tubuh kita. Jadi di HNI ini banyak sekali pilihannya. Kemudian di masa-masa persiapan menuju Ramadan, kita kalau bisa dari sekarang fisiknya sudah sehat walafiat. Jadi kuat imannya, sudah mempersiapkan diri sejak Rajab Sa'ban, kuat fisiknya. Karena leader HNI, agen HNI, mitra HNI itu tidak akan menjadikan Ramadan bulan malas, tapi Ramadan bulan produktif. Ramadan bulan meningkatnya iman kita. Ramadan bulan meningkatnya, kalau bisa sampai meningkatnya omset kita, harus ya. Karena di Ramadan itu harus lebih banyak lagi sedekahnya. Semakin banyak sedekahnya, semakin banyak penghasilnya, tentu kita akan membangun omset yang lebih besar lagi. Maka diperlukan fisik yang kuat, fisik yang sehat. Dari sekarang kita siap-siap. Jadi kalau Rajab itu kita umpamakan bulan menanam, ya, Rajab itu persiapan sebagai bulan menanam biji, maka Sa'ban adalah nyiram, panennya nanti di Ramadan. Masya Allah ya, kita sudah mempersiapkan jiwa kita, ya, fisik kita dari sejak Rajab sudah ancang-ancang. Maka kalau ibarat mau panen, Rajab itu menanam bijinya, kemudian nyiram, maka tumbuh daun lebat, batang ranting, semua tumbuh, itu Sya'ban. Nah Ramadan itu sudah tinggal panen. Puasa enjoy aja. Memang puasa tidurnya itu ibadah, tapi kalau tidur terus, pas bangun-bangun omsetnya turun gimana? Maka ilmu dan amal kita persiapkan dari sekarang, ya. Jadi pagi tadi sudah engreen, extra food, kemudian unsur madu. Nah ini dia, agar strong, agar tetap kuat, tetap jalan HS. Nggak ada ngaruhnya Ramadan, justru gasnya dipolkan, gasnya ditingkatkan ya. Jadi kalau istilah teman-teman tuh gaspol, nggak pakai rem. Tapi tetap ada pasang rem ya. Karena apa? Nanti kita semangatnya siang tidak akan berpengaruh dengan semangatnya malam. Karena apa? Malam-malam Ramadan itu malam-malam ibadah. Jadi nanti tarawehnya dan sebagainya itu perlu fisik. Jadi siang PCA, HS gesit, malam taraweh. Kok orang ini nggak ada capek-capeknya? Nah rahasianya di sini, habbatus sauda. Ya. Umi, saya itu susah minum kapsul. Jadi kalau habat kapsul saya susah nelen. Dibuka Bu, bisa dicampur dengan kopi. Ada pahit-pahitnya gitu. Ya udah, ada yang agak manis yaitu prokumin propolis. Saya nggak bisa nelen gel, dipecah, tetes di bawah lidah. Rasanya gimana gitu? Ya udah dipecah, dicampur ke kopi enak. Saya nggak ngopi, campur sama susu. Saya nggak minum susu. Emang kenapa? Nggak ada duit, itu beda lagi.
Kapsul enggak, gel enggak, ngopi enggak, EGM enggak ada duit. Makanya PCA-nya ditingkatkan, gesitnya diingkatkan dengan cara apa? Ilmunya diperbanyak. Nah, sekarang punya ilmu kan dari Umi, bagaimana cara menyajikan yang kapsul, yang gel, banyak cara ya. Umi, saya itu punya darah tinggi, jadi nanti kalau puasa saya nggak kuat. Tenang aja, pas buka atau pas mau terawih atau pas sahur, kopi 7 elemen tambah mengkudu. Itu nanti tensi normal, vertigo normal, tetap gesit, tetap pecah, bahkan punya ilmu. Alhamdulillah loh, puasa ini saya tetap semangat. Puasa tahun lalu saya juga tetap semangat. Puasa biasa aja ya, tidur wajar, tidur siang, tapi saya punya semangat. Dan saya lihat nih, saya dulu kan saya vertigo, sekarang enggak. Gimana kok bisa kayak gitu? Aku kalau puasa nggak ngapa-ngapain aja aku capek, nggak ngapa-ngapain aja aku lemes, nggak ngapa-ngapain aja aku tidur. Nah loh, kalau nggak ngapa-ngapain capek tidur, terus nanti pas lebaran mau beli baju baru anaknya gimana? Nah ini dia rahasianya. Apa yang dikonsumsi agen HNI meningkatkan bonus, meningkatkan daya tahan, meningkatkan apa? Produktivitas. Nah tadi Habbatus Sauda ya. Jadi Habbatus Sauda ini tulis bersifat afrodisiak. Nah nih kode afrodisiak tuh strong. Jadi membangunkan, menguatkan, meningkatkan stamina, itu afrodisiak. Ada dalam jahe. Umi kok ngomongin jahe? Iya, di HNI itu jahe ada di teh centella. Jahe ada di sevel, kopi 7 elemen. Kalau orang Bangkinang bilangnya tujel. 7 elemen. Nggak apa-apa, nama boleh beda, produknya sama, omsetnya sama, rasanya sama, ya. Nah, kemudian jahe merah ada di mana lagi? Terus on. Nah, jadi Mi boleh nggak kopi 7 elemen tambah terus on? Boleh, itu genteng tetangga disapu, halaman tetangga disapu. Pokoknya nyopir Jakarta Medan nggak pakai, nggak pakai istirahat. Tuh kalau 7 elemen pakai terus on. Kalau HC pakai terus on, Jakarta Aceh. Kalah tuh sopir Medan ya. Nah sama aja lewat Medan. Jadi di HNI itu mau yang bikin slow, relax. Umi aku capek banget, gimana caranya aku tidur nyenyak? Gampang. Cara bisa tidur nyenyak, deep sleeping, gampang ya. EGM dikonsumsi 3 jam sebelum tidur, habis itu campur dengan sari kurma. Jadi EGM-nya itu dicampur dengan sari kurma atau date syrup. Nanti pules banget. Mi, aku nggak minum apa-apa aja pules, bagus lah. Tapi nggak ngomset ya. Nah jadi sahabat-sahabat HNI, banyak sekali cara-cara di HNI untuk mempersiapkan diri agar sehat walafiat. Jadi Ramadan ini selain persiapan iman, ya Pak Indra, selain persiapan jiwa, juga perlu persiapan fisik. Alhamdulillah ya, tadi Bapak Ibu sekalian, sahabat ini semua sudah mendengarkan pemaparan terkait dengan bedah produk apa saja sih yang pastinya tadi ada extra food yang tadi saya tangkap ya. Ada extra food, kemudian juga ada terus on, ada apa lagi ya? Tujel, kopi 7 elemen, gitu ya. 7 elemen, ya kopi 7 elemen, dan juga produk-produk lainnya yang pastinya Green, ini, ya. And Green, apalagi buat para lansia, ataupun juga anak-anak yang susah makanan sayur, buah dan jadi sayur. sudah tercover dari produk-produk kita. Extra food dan And Green bisa menjadi cover ataupun bisa menjadi solusi. Solusi dari kekurangan ini tadi ya, asupan buah dan sayur, betul Mi ya? Iya betul. Apalagi ini saya juga tadi baru tahu ternyata And Green itu ada sejarahnya, karena namanya And Green gitu ya. Iya, enzim green. Enzim green gitu ya. Berarti ini sumber enzim. Betul. Lagi nih, saya kan tahunya enzim itu tinggi di madu Mi. Madu ya. Ternyata di And Green juga enzimnya tinggi. Silakan Mi, ada tambahan lain? Iya. Jadi kalau umpama ya nggak sempet sahur, itu produk HNI sudah menyelesaikan sebenarnya. Kan kita sebenarnya memerlukan hewan nih ya. Kalau sahur tuh mau cari ayam, nggak usah ribet kan, ada gamat. Jadi ayamnya belum ketangkep, belum kegoreng, keburu mau azan. Ya udah 5 kapsul gamat selesai gitu.
Karena kalau Bapak Ibu orang, maksudnya tinggal di laut kayak Belitung, Bangka, Ambon, Maluku, terus daerah itu juga mengenal kok sup tripang. Oh, sup. Iya, Dijadikan memang sup. iya enak sekali tripang itu di sup ya. Sup tripang, tapi nggak usah ribet-ribet ngesup gitu, kan ada gamat kita. Kemudian nggak sempet nyayur gitu ya, Yes. nggak sempet nyayur, nggak usah ribet-ribet nyayur, kan ada N-Green gitu. Itu kalau benar-benar nggak kekejar gitu. Betul. Atau dalam perjalanan, kan teman-teman safar, Betul. kesana kemari, apa ya istilahnya, gesit tuh bisa jadi teman-temanku antar provinsi ya, jauh. Yang penting di tasnya bukan kemana-mana bawa ayam goreng, ntar siang terganggu. Ya, itu Ada bahaya. ayam goreng di tas. Tapi kalau ada gamat kan nggak segitunya ya. Pas di X-ray Boy, ketahuan dong. ada ayam goreng. Ayam goreng, Pakai iya. jilbab siang-siang bawa ayam goreng gitu kan. Siapa tahu sampai sono sahur, ya nggak juga lah. Makanya kalau kemana-mana itu yang namanya N-Green, gamat. Jadi ibaratnya Pak Indra punya dua produk aja ya, N-Green sama gamat di tas, itu udah menyelesaikan masalah dari unsur lauk dan sayur gitu. betul. Apalagi kemarin kan Umi diminta ngisi di kajian Rebo ya. Sebagian yang sudah ikut dengarlah ya bahwa Umi sampaikan bahwa kalau kita konsumsi spirulina itu kita sudah seperti makan ada lauknya, ada sayurnya, ada buahnya, ada lemaknya. Karena spirulina ini seperti kita makan gamat. Jadi proteinnya bahkan lebih tinggi dari gamat. Tentu lebih tinggi dong dari telur. Jadi kita seperti sudah makan ada lauknya gitu. Itu dari sisi ikan-ikan lah protein ya. Kemudian spirulina ini juga tinggi beta karotennya. Jadi seperti kita makan wortel gitu. Dan juga klorofilnya kayak sudah makan sayur gitu. Dan HDL kayak makan daging. Yes. Ya, N-Green yang Umi jelaskan tadi, pada intinya sahabat-sahabat semua, ketika nanti kita misalnya terlambat ya bangun, sudah dekat sekali dengan masa-masa sahur, atau kita mengadakan perjalanan panjang, atau kita punya kesibukan yang sangat padat, sebelum tidur sudah konsumsi dulu gamat N-Green. Nah, jadi stamina kita sudah disiapkan, nutrisi kita sudah disiapkan. Jadi sebelum kita tidur, tapi sudah terawih ya, sudah terawih, sebelum tidur kita sudah konsumsi gamat dan N-Green. Artinya kita sudah seperti ada asupan lauk dan asupan sayuran. Ya. Kemudian nanti ketika kita terbangun, mepet banget ya dari qiyamul sudah deket banget sama sahur, agar bisa terserap dan tercerna, karena kita kan nggak mungkin tidur setelah subuh ya. Yes. Sementara agenda sangat banyak, jadi masukkan lagi, konsumsi lagi yang sangat praktis seperti sudah makan lauk dan sayur, yaitu gamat dan N-Green. Nah, di dalam N-Green sendiri tadi Umi bilang enzimnya sangat tinggi, karena memang ini enzim green. Di mana saja enzimnya? Ada di spirulina, ada di lidah buaya, ada di, nah ini yang kadang-kadang sahabat nggak tahu, cincau. Daun cincau itu sangat tinggi manfaatnya, dan salah satu fungsi kesehatan dari saum adalah detoksifikasi racun ya. Jadi ketika kita saum itu, Masya Allah, manfaat yang kita dapat adalah toksin-toksin dalam tubuh kita itu terdetoks. Nah, kita tambahkan lagi secara alamiah dan ilmiahnya nanti kita dapatkan, yaitu konsumsi yang ada cincaunya. Nah, jadi produk HNI ini pada dasarnya produk yang sangat mencukupi untuk berbagai kepentingan hidup kita, keperluan hidup kita. Bahkan tidak sulit kalau nanti dalam kondisi perjalanan panjang ya, dari buka, sahur itu dengan produk-produk HNI gitu ya. Jadi misalnya bagaimana caranya kita kenyang, berkualitas, tapi nggak bisa berhenti gitu di restoran, di apa. Ya kita sebelum berangkat kita udah siapkan di termos, mau EGM, ini di samping Mas Indra bisa disut, sampingnya Mas Indra tuh.
Nah ya, sudah Umi contohkan, ada EGM, ada kopi 7 elemen, ada air madu, ada air kurma. Masya Allah. Enak Nah banget. jadi bisa bawa tumbler. Oh, iya Jadi betul. sekitar 15 menit sebelum berbuka, Yes, sudah dibuat ya. sudah dibuat gitu kan, kita bisa berhenti degedek. Atau teman-teman kan biasanya pada punya termos ya. Iya, betul. Nah termos air panas itu diisi penuh. Di jalan herba-herba kan ada di mobil. Betul. Berhenti di pinggir sebentar, tinggal mau yang diseduh apa? Mau kurma kah, sari kurma atau date syrup, atau mau EGM yang diseduh, biar tetap strong. EGM-nya diberi Prokumin bisa. Oke, apa aja pokoknya? Iya, apalagi saya ada masalah lambung, ini perjalanan masih panjang, takut mabuk di mobil gitu. iya, betul. Kasih Magavit, Oke. gitu. Kemudian anak-anak nih, anak-anak gimana ya nanti takut nggak ada restoran? EGM-nya dikasih Gamat. Ya, jadi masukkan Gamat 1 butir ke EGM, amisnya nggak terasa, ya, karena ya EGM juga ada bau-bau hewaninya dikit kan, jadi nggak terasa gitu. Nah kemudian misalnya ada orang tua di mobil, takut nanti dibawa perjalanan jauh pusing, kasih aja di dalam 7 elemennya tambahkan madu, tambahkan mengkudu, tambahkan Prokumin. Jadi Masya Allah, herba-herba kita bisa disinergi gitu. Kemudian misalnya kita punya alergi yang sangat tinggi, maka bisa dicampurkan kelosin, rosella, madu. Nah ini salah satu herba terapan yang harus dikuasai oleh leader-leader, sahabat-sahabat semua. Terobosan herba terapan, jadi bisa diterapkan dalam kondisi apapun, disebut dengan sinergi herba. Jadi nggak cuma N-Green ini sinergi 7 herba, tetapi herba-herba juga bisa diracik, disinergikan. Tadi seperti kelosin, madu, rosella, ya itu diracik sedemikian rupa sehingga sudah ada rosellanya, sudah ada N-Green-nya, N-Green ada kelosinya, atau N-Green, rosella, madu, ya. Jadi Masya Allah bisa seperti makan buah, makan sayur, dan madu itu sendiri sempurna sekali, ya. Seperti sering saya katakan, madu itu adalah super food. Kalau extra food, kalau madu super food. Alhamdulillah HNI memiliki produk-produk Tibun Nabawi dan produk-produk yang dari tumbuhan-tumbuhan lokal yang sangat-sangat bermanfaat. Semua yang Allah ciptakan sangat bermanfaat. Alhamdulillah di HNI sangat lengkap. Bagaimana dengan yang punya masalah lambung kuat sekali, nanti biasanya pagi mual, maka menjelang mau taraweh konsumsi dulu Magavit, ya. Biasanya kan mau sholat maghrib belum makan dulu, jadi kurma air putih dulu, baru nanti sholat maghrib. Ya udah minum Magavit dulu 3 biji sebelum makan. Atau kalau takut kekenyangan, nanti sepulang taraweh konsumsi Magavit. Itu Mas Indra, terapan-terapan dari produk kita yang sangat bermanfaat. Silahkan kalau ada yang mau konsultasi terkait dengan persiapan Ramadan atau seperti biasa konsultasi. Baik, terima kasih Umi Sabil ya atas edukasinya ya terkait dengan persiapan kita menuju bulan Ramadan dan apa-apa saja produk-produk favorit, bisa dibilang gitu nih ya. Iya. Yang memang harus kiranya Memudahkan, harus siap sedia gitu ya. Ya, Stoknya mengurus juga, keluarga, betul. anak. Stoknya jangan sampai kehabisan nih. Ya. Nah, itu dia. Jadi Seharusnya ancang-ancangnya termasuk stok produk. Betul. Nanti jadi nggak ada alasan. Waduh, habis nih. Menjelang Ramadan harus 3 kali lipat stok produk. Betul.